Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denik Sunaryati SPD. Saya mengajar mapel Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Samarinda. Sekaligus saya mahasiswi PPG Daljab kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Prodi Bahasa Indonesia pada FPTK Universitas Negeri Jakarta. Nomor kepesertaan saya yaitu 2015 021 51646. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada SMA Negeri 7 Samarinda. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, cerah-cerah ini anaknya ibu ini. Ya, apa aja kegiatan kalian kemarin 2 hari yang lalu, Sabtu Minggu? Banyak, cuci-cuci Bu, yang pasti ya. Gimana kabar kalian sayang? Baik ya. Ibu perhatikan kerapian kalian sudah rapi, sudah tidak ada yang melanggar tata tertib pemakaian seragam sekolah. Kondisi kelas kalian juga alhamdulillah sudah rapi ya. Seperti biasa, kegiatan kalau tidak diawali dengan berdoa itu rasanya kita seperti manusia yang sombong ya. Jadi Ibu minta tolong hari ini giliran Chandra kayaknya untuk memimpin doa. Dipersilakan Chandra. Sebelum kita memulai bacaan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Chandra telah memimpin doa. Selanjutnya Ibu mengadakan presensi, tapi Ibu lihat sepertinya semua sudah hadir ya. Jadi tidak akan Ibu sebutkan satu persatu karena Ibu hafal betul dengan kelas 11F dan semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat bisa hadir di pembelajaran hari ini. Terima kasih, aplaus untuk kalian, semangatnya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, ya, kita memang diwajibkan untuk selalu cinta tanah air. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta tolong Yemima untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dipersilakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Yemima. Sekarang menjadi tanggung jawab Ibu kepada kalian untuk kita mempunyai chemistry terhadap bahasa Indonesia, yaitu bahasa kebangsaan. Kita mengumandangkan slogan yang ada di slide. Ibu hitung sampai hitungan ketiga, semua dimulai ya. 1, 2, 3. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Ya.
Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Anak-anak, karena kita menggunakan kurikulum merdeka yang mana titik ya yang harus menjadi penekanan sekarang yaitu membentuk pelajar berprofil Pancasila yang disesuaikan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, kebetulan untuk hari ini profil pelajar Pancasila yang Ibu ambil yaitu dimensi bernalar kritis. Nah, di sini apa sih yang dimaksud bernalar kritis? Coba perhatikan. Semisal Ibu membawa sebuah botol atau kalian menemukan sebuah benda, ya, atau kalian lagi memikirkan sesuatu yang kalian lihat, ya, maka yang dimaksud pelajar bernalar kritis itu yang pertama, hai itu apa? Ya, setelah itu hai kenapa bisa seperti itu? Kemudian hai apa benar atau salah? Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Berikutnya, aku banyak tanya. Kalian harus banyak tanya. Aku harus banyak coba. Aku harus berkarya. Aku harus banyak berusaha. Aku berarti bernalar kritis. Dan akhirnya aku punya solusi. Ya, ini sangat tema bernalar kritis sangat cocok sekali dengan materi teks argumentasi yang akan Ibu berikan pembelajarannya pada hari ini. Jadi kalian harus bernalar kritis pada saat kalian mau menulis sebuah teks argumentasi. Ya, harus berpikir logis, harus bernalar kritis, dan harus kreatif. Jadi itulah dimensi profil pelajar Pancasila bernalar kritis Ibu sandingkan dengan tema pembelajaran hari ini yaitu tentang teks argumentasi. Siap menerima pembelajarannya hari ini? Iya, terima kasih. Ya. Nah, sebelum belajar, seperti biasa Ibu selalu memberikan motivasi kepada kalian. Motivasinya sederhana sekali. Ibu, saya belajar teks argumentasi ini manfaatnya untuk apa? Kira-kira bisa nggak Bu teks argumentasi itu dipakai di pekerjaan? Ya, nah, mungkin dalam hati kalian bertanya seperti itu. Ya, teks argumentasi di dunia bekerja, jika kalian nanti tidak kuliah, kalian mau bekerja, ingat anak-anak, bahwa 16 teks yang kalian pelajari dari kelas 1 atau dari SMP sampai jenjang SLTA, semua masing-masing teks itu sangat bermanfaat, bisa digunakan sebagai lahan pekerjaan untuk kalian. Ya, nggak usah ragu lagi kalian dalam belajar tentang teks. Sekarang Ibu kasih contoh. Contohnya di sini ada penulis opini, dia itu langganan dari Harian Kompas. Ya, namanya Bapak Taufik Al-Mubarok. Dia itu setiap menerbitkan tulisan argumentasinya, dia akan mendapatkan honor 850.000 yang dibayar seminggu setelah tulisannya itu terbit. Kalau dia nulis satu di Harian Kompas, kalian tahu sendiri ya, surat kabar itu sangat banyak sekali. Kalau kalian bisa mengirim 5, lumayan. Anggap aja 1 juta kali 5 sudah 5 juta penghasilan kalian. Jadi tidak usah ragu sayang. Kalian belajar teks argumentasi, manfaatnya sangat besar sekali untuk di kemudian hari. Seperti biasa, sebelum ke kegiatan inti, Ibu selalu melakukan apersepsi. Apersepsi itu apa? Yaitu Ibu menanyakan pembelajaran minggu sebelumnya. Pembelajaran yang sebelumnya Ibu bicara tentang paragraf, itu Ibu bicara tentang kalimat fakta, kalimat opini. Gimana caranya paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua harus ada koheren, harus ada kohesinya, ya.
kalian belajar strukturnya. Nah, coba Ibu tanya ke Yanda. Yanda, apa sih struktur teks argumentasi itu, Yanda? Jadi struktur teks argumentasi itu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, kedua tubuh argumen, ketiga kesimpulan atau ringkasan. Iya, terima kasih Yanda. Gimana jawabannya Yanda, benar apa mau salah? Benar, ya diingat. Berarti nanti pada saat kita di kegiatan inti menuliskan teks argumentasi, berarti harus sesuai, harus ada apanya? Yang pertama pendahuluan, harus ada tubuh argumentasi, baru yang terakhir penutup. Nah, sekarang tujuan pembelajaran harus Ibu disampaikan di awal, sayang. Di mana tujuan pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran sinektik. Harapan Ibu targetnya adalah masing-masing siswa atau individu harus mampu menulis sebuah teks argumentasi. Karena apa? Masing-masing siswa mempunyai ide, mempunyai gagasan, mempunyai pendapat, mempunyai opini. Ya, kalian nanti berhak memberikan pendapat pada saat Ibu menunjukkan sebuah gambar di slide di kegiatan inti nanti sesuai dengan yang ada di LKPD. Seluruh siswa harus mampu menulis teks argumentasi dengan tema mengonsumsi makanan pokok selain beras padi secara logis, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, nah ini jeng-jeng, ya masuk sudah ke kegiatan inti, ya. Oke, nah di kegiatan inti karena kita menggunakan metode pembelajaran sinektik, ya. Yang pertama Ibu akan menyampaikan materi. Kebetulan materi sudah Ibu share tadi malam linknya ke HP kalian. Sudah literasi di rumah tadi malam? Iyalah, anak-anak hebat itu kalau sudah dikirimi materi, ya harus dibaca. Jangan sampai membacanya begitu sampai di sekolah, ya. Oke, di sini di materi, ya, yang Ibu sampaikan adalah tentang langkah-langkah menulis teks argumentasi yang baik dan benar. Iya, ya. Di kegiatan pertama nanti kalian ada orientasi pada masalah. Orientasi masalah, nanti kegiatannya kalian akan mencari ide pokok dari gambar yang akan Ibu tayangkan di slide. Nah, kegiatan yang kedua, selain menentukan ide pokok, siswa juga harus menemukan kalimat fakta dan kalimat opini. Ya, di situ sudah jelas materinya, apa yang dimaksud dengan kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskannya? Yang pertama, pelajarilah syarat paragraf yang kohesi dan koheren. Setelah kalian punya ide pokok, kalian sudah tahu kalimat utama, kalimat fakta dan kalimat opini, maka kalian selanjutnya gimana caranya mempadu-padankan paragraf yang letaknya di struktur pendahuluan, ya, harus ada koheren dan kohesinya di paragraf yang kedua sebagai apa? Tubuh argumentasi. Ya, itu yang dimaksud koheren dan kohesif. Ya, tidak boleh lepas keluar dari yang dinamakan ide pokok dan ide penjelas. Ya. Dan yang kalian perhatikan di teks argumentasi, jika kalian beropini, jika kalian mempunyai pendapat, maka harus disandingkan dengan fakta yang ada. Nah, selanjutnya tolong dibaca ciri-ciri dari paragraf argumentasi. Ciri-ciri paragraf argumentasi bisa disebutkan di sini, berisikan pendapat penulis, pendapat disertai alasan logis dan fakta, memiliki data faktual yang mendukung pendapat penulis, fenomena dijabarkan dengan cara menganalisis dan memberikan analogi. Selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan
berupa pendapat penulis secara lebih luas. Nah, sekarang kalian melakukan kegiatan yang orientasi pada masalah. Perhatikan gambar yang ada di slide. Di situ jenis-jenis makanan pokok di Indonesia selain beras. Ada berapa jumlahnya? Ada 10 ya. Mulai dari ada talas, jagung, ya. Habis itu singkong, ubi jalar, sagu, gembilih. Ya, boleh talas, boleh singkong, ya. Dari 10 jenis itu masing-masing siswa harus berbeda. Contohnya gini, kalau nomor 1 jagung, nomor 2 adalah ubi. Nah, di situ perhatikan gambar yang sudah Ibu kasih slide, yang Ibu berikan di slide. Maka sekarang tugas kalian yaitu langkah apa sih Bu, langkah-langkah orientasi pada masalah yang harus kita lakukan. Yang pertama, apabila kalian melihat gambar, maka diharapkan kalian mampu bernalar kritis tentang gambar yang kalian perhatikan tadi. Ada di buku halaman 19 kalau nggak halaman 18. Tapi cara menampilkan ide pokok dan ide gagasan harus disesuaikan dengan tema. Tema sudah Ibu tentukan, Nak. Temanya apa? Mengonsumsi makanan pokok selain beras dan padi. Tahu caranya berarti? Iya, mulai sekarang masing-masing siswa melakukan kegiatan orientasi pada masalah. Ya, perhatikan gambar. Satu siswa bernalar kritis tentang satu jenis makanan pengganti beras. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan dulu. Kalian melakukan kegiatan orientasi pada masalah. Tugas kalian apa? Pilih salah satu jenisnya, baru membuat ide pokok dan ide gagasan. Kerjakan. Ide pokok, ide gagasan, ya. Ide pokok itu letaknya di kalimat utama di awal paragraf, ya. Kalau ide gagasan itu setelah kalimat utama baru diikuti kalimat-kalimat berikutnya, itu namanya kalimat penjelas. Oke, sudah ya? Nah, selanjutnya kegiatan yang kedua, setelah kalian menuliskan ide pokok, kalimat fakta, kalimat opininya, ide gagasannya, maka kalian lakukan yang dinamakan analogi langsung. Analogi langsung itu yang bagaimana sih Bu? Bahwa siswa diminta untuk menggali informasi tentang satu jenis makanan pokok yang sudah dipilih tadi. Ya, cara menggali informasinya bisa dari buku, majalah, surat kabar, maupun internet, atau wawancara langsung, di mana informasi yang didapatkan tadi bisa berupa data, atau bisa berupa fakta yang ada di lapangan, ya, di mana data dan fakta yang ada di lapangan itu nanti tujuannya adalah untuk mendukung opini, pendapat kalian tentang tadi Aldo apa? Tentang jagung. Ya. Nah, silakan dilakukan, cari informasi tentang data masing-masing, baru ditulis, ya, sebagai penjabaran dari ide pokok dan ide gagasan sebagai kalimat opini atau kalimat fakta, ya. Jadi sekarang kalian melakukan kegiatan yang kedua, yaitu melakukan analogi langsung. Sudah dapat informasinya? Gampang ya, pasti dapat.
Oke, sudah waktunya, sudah selesai. Maka sekarang sebelum melakukan kegiatan yang selanjutnya, yaitu kita melakukan ice breaking, ya, kita merelaksasikan badan kita. Ibu minta kalian berdiri, ya. Silakan berdiri. Ayo, semangat, semangat, semangat. Ya, agak ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, begini. Oke. Ice breaking-nya judulnya adalah ayam dan bebek. Ya. Kalau ibu bilang ayam, 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 ayam itu sebelah kanan. Berarti kita, nah, kanan. Kalau ayamnya dua ya berarti gini, ini. Ya, berarti kalau bebek sebelah kiri. Ya. Ibu Catherine belanja 3 ekor ayam. Ya. Setelah 3 ekor ayam dibeli, sudah agak lumayan? Ya, terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Oke, sekarang kembali ke kelanjutan tadi, ya. Setelah kalian tadi kan sudah sampai melakukan analogi langsung. Nah, sekarang kalian mengembangkan analogi, mengembangkan yang sudah kalian lakukan analogi tadi, dikembangkan, ya, menjadi sebuah kerangka karangan teks argumentasi. Berarti kerangka karangannya terdiri dari berapa paragraf? 3. Ya. Nah, sekarang lakukan kalian mengembangkan analogi menjadi kerangka karangan. Yang pertama, carilah tambahan informasi. Sudah tadi analogi langsung. Yang berikutnya, kalian mengembangkan analogi menjadi membuat sebuah kerangka karangan yang terdiri dari atas 5 paragraf. Setiap paragraf minimal terdiri atas 7 kalimat. Paragraf pertama itu berisi pendahuluan, paragraf kedua sampai paragraf keempat itu adalah isi, dan paragraf kelima berupa penutup. Jangan lupa juga, tadi sudah Ibu sebutkan di awal, paragraf yang ditulis harus kohesif dan koheren. Jangan lupa juga gunakan ejaan dan tanda baca yang baik. Ya, dilakukan sekarang kegiatan mengembangkan analogi. Jadi dibuat Aldo menjadi 4 kerangka karangan Aldo. Tadi ketentuan penulisan teks argumentasi sudah Ibu sebutkan ya, karena itu sebagai dasar saat kalian mengembangkan ide pokok menjadi sebuah kerangka karangan, ya. Kita bernalar kritis, berpikir kritis tentang gambar yang sudah Ibu sampaikan atau Ibu perlihatkan kepada kalian. Selanjutnya kalian menentukan gagasan, pendapat, ya, mengembangkan analogi kalian. Nah, kegiatan berikutnya yaitu menyajikan. Siapa yang sudah selesai? Angkat tangan. Oh, ini Ibu minta ini sebentar. Ibu ini kangen sama suaranya. Kemarin bagian kena yang jagung, ya. Jagung siapa? Oh ya, Afifah, coba Afifah, kamu mempresentasikan hasil tulisanmu. Nanti Ibu pengen lihat kerangkanya sudah benar atau belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya Siti Afifah. Di sini saya akan presentasikan hasil karya saya yang berjudul Jagung. Beras jagung sebagai alternatif bahan pangan yang semakin dikenal dan diminati, memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Beras jagung adalah produk olahan dari biji jagung yang akan kaya nutrisi dan memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan beras dari padi. Keunikan ini menjadikan beras jagung memiliki peran penting dalam memperluas variasi makanan dan memberikan dampak positif bagi kesehatan. Salah satu keunggulan utama dari beras jagung adalah kandungan serat yang penting dalam menjaga kesehatan pencernaan dan mengatur gula darah. Konsumsi makanan yang kaya serat dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, serta masalah pencernaan lainnya. Dengan mengkonsumsi beras jagung, masyarakat dapat mudah meningkatkan asupan serat dalam pola makan sehari-hari. Beras jagung juga merupakan sumber antioksidan yang berlimpah, terutama zeaxanthin dan lutein. Dan ini memiliki peran dalam melindungi mata dari kerusakan akibat sinar UV, keberlanjutan produksi pangan secara lebih luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Afifah. Ya. Afifah sudah berusaha membuat sebuah tulisan teks argumentasi, ya. Jadi Ibu minta penampil yang kedua yaitu cowok, yaitu si Hesron, ya. Perkenalkan, nama saya Hesron. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul ubi jalar sebagai sumber pangan alternatif dan sumber keuntungan ekonomi keluarga. Ubi jalar dapat menjadi sumber pangan alternatif untuk masyarakat Indonesia. Ubi jalar dapat ditanam di berbagai jenis tanah dan iklim, sehingga dapat menjadi sumber pangan yang berkelanjutan. Ubi jalar juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, sehingga dapat menjadi sumber pangan yang lebih beragam. Ubi jalar adalah makanan pangan yang memiliki berbagai macam manfaat, baik untuk kesehatan maupun ekonomi. Ubi jalar dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, seperti ubi jalar digoreng, ubi jalar rebus, ubi jalar kubus, ubi jalar tumbuk, ubi jalar panggang, ubi jalar keju, ubi jalar isi, dan masih banyak lagi. Ubi jalar juga dapat diolah menjadi berbagai macam minuman, seperti susu ubi jalar, jus ubi jalar, dan teh ubi jalar. Ubi jalar dapat menjadi sumber keuntungan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Ubi jalar dapat dibudidayakan oleh petani di berbagai daerah, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani. Vitamin C dalam ubi jalar penting untuk sistem kekebalan tubuh. Vitamin D6 dalam ubi jalar penting untuk metabolisme tubuh. Kalium dalam ubi jalar penting untuk menjaga tekanan darah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Hesron, ya, sudah latihan menulis sebuah teks argumentasi, ya. Itulah hasil karya kalian. Tolong hasil karya kalian difoto. Setelah itu masukkan ke link untuk Ibu ambil nilai praktik menulis teks argumentasi. Ya, silakan difoto hasil tulisannya. Setelah itu baru dikirim ke link. Ya. Selanjutnya, itu tadi kan Ibu ambil ke penilaian praktiknya, Nak. Nah, sekarang Ibu buat juga penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan sudah Ibu buat di Google Classroom. Hanya 5 soal. Ya, silakan kalian kerjakan. Ibu tunggu. Buka Google Classroom-nya. Ya, kalian kerjakan penilaian pengetahuan. Ya. Sudah cukup mudah ya? Iya, cukup mudah aja kok itu jawabannya, ya. Nah, oke, anak-anak, tadi kalian sudah menuliskan teks argumentasi, terus hasilnya sudah dikirim ke link. Nah, kalian juga sudah melakukan kegiatan asesmen
tes formatif, yaitu mengerjakan di Google Classroom yang sudah Ibu share juga ke WA kalian dan kalian sudah melakukan. Jadi hari ini kegiatannya sudah langsung juga Ibu lakukan penilaian keterampilan atau penilaian tentang praktiknya, juga tentang penilaian pengetahuannya, ya. Nah, kegiatan selanjutnya untuk hari ini yaitu kita merefleksi. Merefleksi itu ada link yang sudah Ibu siapkan, ya. Kalian juga isi, boleh diisi sekarang, boleh juga diisi nanti, tapi harus hari ini, ya. Ibu akan sampaikan pembelajaran minggu depan. Pembelajaran minggu depan keren sekali, ya. Kalau kalian sudah mampu menulis teks argumentasi, maka kita akan coba bagaimana hasil tulisan kita ini dipublikasi. Dipublikasi itu maksudnya kita tunjukkan ke masyarakat. Nah, masyarakat yang terkecil adalah di lingkungan sekolah dulu. Hasilnya tulisan teks argumentasi kalian hari ini, tolong nanti nyampe rumah ditulis di Word, ya. Nah, besok pagi harus sudah ditempelkan ke dinding mading sekolah. Di ujung kegiatan pembelajaran hari ini, ya, pasti kita akan membuat sebuah kesimpulan. Ya, minta tolong Suryani untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Argumentasi. 1. Argumentasi dan fakta akan memperkuat teks sehingga pembaca semakin yakin bahwa yang disampaikan oleh sang pemilik adalah hal yang benar. 2. Teks argumentasi sangat penting dipelajari. Terlebih pasif. 5. Berisikan analogi permasalahan untuk memperkuat argumentasi. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, kita kasih aplaus untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya. Apa yang kita lakukan kegiatan pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kalian ke depannya, dan kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang diterima di masyarakat maupun di dunia pekerjaan, ya. Amin. Saya rasa itu pembelajaran yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Di akhir pembelajaran tadi di awal sudah berdoa, sepertinya di pembelajaran terakhir juga kita harus melakukan doa sebagai ungkapan rasa syukur alhamdulillah. Ya, minta tolong Chandra. Hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu Airi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.